Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Susi? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar saya sehat, Bu Ningsih. Mudah-mudahan dengan pagi hari ini bertemu dengan Bu Ningsih saya semakin bersemangat. Alhamdulillah, Ibu nggih. Pada kesempatan kucing kali ini, nanti Ibu Susi akan berperan menjadi coach untuk Pak Yoga. Kira-kira apa saja yang sudah Ibu persiapkan di sini, Bu? Iya benar sekali Bu Ningsih, hari ini saya akan coaching dengan Pak Yoga. Hal-hal yang saya persiapkan tentunya yang pertama adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut nantinya akan menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Yoga. Kemudian juga selain itu dapat mengambil jalan keluar dari potensi-potensi yang ada seperti itu, Bu Ningsih. Baiklah, Ibu Susi. Ketika nanti Ibu Susi sedang menjadi coach untuk Pak Yoga, jangan lupa untuk menerapkan 3 kompetensi inti di sini ya, Bu ya, dari proses coaching itu sendiri. Dari ketiga kompetensi inti itu, yaitu yang pertama present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan produk yang berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini diharapkan tetap harus ada dalam proses coaching Gibung ya. Iya, Bu Ningsih, saya usahakan untuk 3 kompetensi inti tersebut nantinya akan saya penuhi di dalam proses coaching pada pagi hari ini. Seperti itu, Bu Ningsih. Baik Ibu, tetap semangat dalam menjalankan coachingnya Gibung ya. Ya, tetap semangat, Bu Ningsih. Monggo, saya persilakan untuk melakukan coaching dengan Pak Yoga. Ya, terima kasih, Bu Ningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yoga. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Susi. Alhamdulillah. Kemarin katanya Pak Yoga itu akan bercerita kembali dengan saya. Nah, kira-kira nih Pak Yoga ketemu di pagi hari ini mau menceritakan tentang apa? Atau tujuan Pak Yoga coaching hari ini itu apa sih Pak? Ya, sebenarnya saya nggak ada apa-apa Bu Susi. Ya, cuma dalam hati saya di sini saya pengen ya untuk persiapan pembelajaran nanti saya ini ditambahkan atau ditambah amanah untuk mengajar pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJOK seperti itu Bu Susi. Oh, berarti tujuan coaching pada pagi hari ini, Pak Yoga ingin menyampaikan berkaitan dengan persiapan untuk pembelajaran PJOK, di mana mapel tersebut adalah bukan termasuk fak dalam pendidikan dari Pak Yoga sendiri, sehingga Pak Yoga itu perlu beradaptasi dan dalam praktik maupun dalam modul pembelajarannya. Seperti itu ya Pak Yoga ya? Iya, Bu, supaya saya bisa memberikan materi dan mempraktekkan pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan ini sesuai dengan perencanaan dan membawakan hasil yang baik pula, Bu. Nah, kira-kira nih Pak Yoga, dari yang disampaikan, solusi apa yang ingin Pak Yoga diskusikan di pagi hari ini? Ya, itu Bu tadi karena saya mengajar guru kelas dan ini kelas rangkap lagi yang harus saya persiapkan ya untuk mengajar PJOK di SDN 2 Rembul. Ya, sedangkan untuk gurunya, untuk guru di SDN 2 Rembul PJOK itu bukan definitif, Bu. Setelah kemarin mengadakan rapat, ternyata guru PJOK itu tidak bisa untuk mengajar 2 rangkap ya karena terbatas oleh waktu dan hari ya sehingga untuk mengajar PJOK itu dibebankan kepada saya seperti itu Bu.
Oh, seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, dari apa yang tadi Pak Yoga sampaikan, upaya apa yang Pak Yoga akan lakukan untuk kegiatan di kedepannya nanti? Iya, Bu. Untuk kesempatan kali ini, ya, yang tadinya beban akan menjadikan kenikmatan, ya, Bu, ya. Ya, ya, yang pertama yang saya inginkan itu adalah meminta modul ajar kepada guru PJOK. Kemudian ketika guru PJOK itu berada di SDD Rembul, saya akan uh, berdiskusi berkaitan dengan pembelajaran tersebut dan saya coba untuk mempraktekannya. Nah, setelah saya paham, saya dengan mempraktekkan itu, nah barulah saya nanti akan memberikan kepada siswa. Seperti itu, Bu Susi. Wah, bagus sekali itu Pak Yoga. Nah, yang pertama tadi Pak Yoga akan belajar untuk menjadi guru kelas, selain itu juga menjadi guru PJOK. Kemudian yang kedua itu Pak Yoga akan berkolaborasi dengan baik dengan teman yang lain ya tentunya. Kemudian melihat nih posisi dari Pak Yoga sendiri sekarang, jika kita pautkan ya dengan nilai 1 sampai 10. Nah, kira-kira posisi Bapak pada saat sekarang ini itu di posisi level berapa? Iya, Bu. Jadi kalau guru kelas itu saya sudah terbiasa, tapi dengan kelas rangkap ini itu saya baru, kemudian ditambah lagi ini dapat amanah untuk mengajar PJOK, ya kira-kira 6, Bu Susi. Masih 6 ya Pak Yoga, Iya, berarti nanti mudah-mudahan setelah kita coaching bisa memberikan semangat ke Pak Yoga sehingga nantinya akan melesat nilainya dari 6 naik ke 7, naik ke 8, bahkan naik ke 9 dan 10 seperti itu ya Pak Yoga, iya, mudah-mudahan. iya, iya, Kemudian untuk kedepannya nanti nih, tadi skala sudah ya 1 sampai 10, Pak Yoga posisi 6, kemudian harapannya setelah coaching menjadi nilai 8 atau 9. Nah ini mudah-mudahan nanti dapat berjalan dengan baik ya Pak Yoga. iya. Ya kira-kira ya seperti itu, Bu. Ya mudah-mudahan nanti yang ke tadinya menurun justru akan menjadi level 7 dan 8 bahkan mungkin 10 begitu ya, Bu Susi ya. Iya, amin, amin, amin. Nah, sekarang nih Pak Yoga, kita Ah, kembali lagi ke coaching ya. Untuk ya. potensi diri yang ada di dalam Pak Yoga, kira-kira potensi atau kekuatan yang Pak Yoga miliki untuk mencapai tujuan tersebut itu apa Pak Yoga? Ya, yang saya lakukan setelah ini saya coba mempelajari modul ajar, kemudian saya untuk berkomunikasi lagi, lebih intens lagi dengan guru PJOK. Nah, kemudian saya juga akan mempraktekannya juga tentang pembelajaran tersebut, ya karena itu juga kelas rangkap, ya saya perlu waktu juga ya untuk dengan eh, agar berjalan semua dengan baik, Bu Susi. Ya, kira-kira nih Pak, peluang, kemungkinan yang Pak Yoga ambil itu nantinya apa? Peluangnya ya, Bu ya. Peluang di Iya. sini saya akan munculkan peserta didik ya dengan diajak mereka ke lapangan, kemudian di sana nanti bersama-sama untuk materi apa karena itu kelas rangkap ya nanti akan dibagi menjadi 2 kelompok seperti itu, Bu Susi. Oke, dalam melakukan kegiatan tersebut tentunya nantinya ya Pak di lapangan itu ada gangguan atau hambatan. Nah, kira-kira nih nantinya rencana atau solusi apa yang Bapak ambil apabila itu nanti ada gangguan di lapangan? Ya, tentunya setiap itu pasti ada kendalanya, Bu. Tapi saya sudah coba untuk mempersiapkan karena ini kelas rangkap dalam ruang tahan terbuka, ya. Sehingga saya coba untuk mendekati mereka, ya. Apa yang mereka inginkan, terus apa yang mereka rasakan. Nah, coba agar mereka bareng-bareng untuk berada di satu tempat itu untuk menerima pelajaran, untuk bersama-sama belajar, walaupun di situ ada kelas lain, sehingga mereka pun akan merasakan kenyamanan akan kehadiran
saya. Seperti itu, Bu Susi. Ya, tadi untuk solusi sudah disebutkan oleh Pak Yoga. Nah, sekarang Pak, untuk hambatannya sendiri itu bagaimana? Ya, untuk hambatannya di sini karena cenderung ya karena banyak ya Bu, terus juga terbuka juga ya. Di situ nanti kita akan apa lebih mengajar anak untuk lebih fokus lagi ya keberadaan ya kayak seperti kemarin kita di Loka 7 itu Bu, Loka 3 yang kemarin ya benar-benar berada di tempat untuk mengikuti pelajaran karena tidak seutuhnya dapat melakukannya dengan baik sehingga anak-anak itu diajak untuk mendengarkan, melakukan untuk bersama-sama keberadaannya. Seperti itu Bu Susi. Ya, berarti untuk rencana Pak Yoga nantinya untuk mencapai tujuan. Nah, langkah apa yang akan Pak Yoga ambil ini? Yang pertama ya saya akan memberikan atau berkolaborasi ya kepada teman sejawat ya tentang materi apa sih sampai mana ini materinya dan bagaimana ini cara melakukannya. Nah, itu dengan saya berkomunikasi dengan eh, teman-teman sejawat itu guru olahraga. Kemudian yang kedua nanti mengajak anak-anak untuk bersuka dulu, bergembira dulu, ya, menikmati alam yang ada. Kemudian lah baru saya memasukkan pelajaran pada saat itu. Dan agar anak fokus ya mengikuti kegiatan tersebut, ya anak-anak diajak ya, bersama-sama ya agar aktif seperti itu Bu Susi. Ya, terima kasih. Tadi berbicara tentang langkah ya Pak. Selanjutnya adalah berkaitan dengan jangka waktu. Nah, kira-kira untuk melakukan kegiatan tersebut, jangka waktu yang Pak Yoga butuhkan itu berapa lama dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, atau bagaimana? Ya, kira-kira saya butuh waktu 2 minggu cukup Bu Susi. 2 minggu cukup ya Pak Yoga ya. Oke. Terus nih Pak, menurut Pak Yoga, ukuran keberhasilan ketika melakukan program tersebut, taraf pengukuran keberhasilannya bagaimana? Intinya hasil belajar anak-anak ya Bu ya meningkat terus. Jadi mereka merasakan nyaman, senang, termotivasi, anak-anak lebih suka ya dengan pembelajaran yang ada. Ya, kompetisi sosial, emosional juga terlihat, tumbuh dengan sendirinya mereka kreatif, aktif ya. Kemudian nanti kan kata di kelas rangkap lah, berarti nilainya penilaiannya pun berbeda dan nanti pun hasilnya mudah-mudahan itu membawakan hasil yang terbaik seperti itu Bu Susi. Ya, oke, itu komitmen. Sekarang lanjut komitmen ya Pak Yoga. Iya, Komitmen dari Pak Yoga sendiri untuk kegiatan ini. Nah, komitmennya itu apa Pak? untuk komitmennya itu saya akan tadi dalam waktu 1 minggu itu saya akan coba akan saya lakukan untuk berkolaborasi ya dengan teman sejawat tadi tentang pembelajaran yang ada ya kemudian saya akan melakukan yang terbaik ya ketika saya diberikan amanah untuk mengajar PJOK ya saya akan melakukannya dengan sebaik mungkin seperti itu Bu Susi. Ya, sekarang gini Pak, untuk program atau langkah yang tadi Pak Yoga ambil itu kan sudah ya. Kemudian apakah ada atau apakah rekan-rekan guru atau teman-teman guru yang lain itu mensupport atau mendukung dari program-program Pak Yoga lakukan di dalam semester ini? Ya, pastinya karena kita ada di lingkungan sekolah ya Bu ya. Jadi saya butuh bantuan, ya saya juga butuh dukungan ya dari kepala sekolah, khususnya tadi guru mapel PJOK dan rekan-rekan teman yang lainnya juga kemarin saat rapat menyampaikan banyak dukungan juga. Ayo semangat, ini kesempatan untuk belajar lagi, untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Seperti itu Bu Susi. Ya, selanjutnya nih Pak Yoga berkaitan dengan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut setelah sesi coaching pada
pagi hari ini, kira-kira nanti tindak lanjut di kemudian harinya itu bagaimana Pak Yoga? Ya, saya nanti akan menjalankan rencana saya. Ya, tadi yang pertama itu berkolaborasi, kemudian nantinya saya juga akan ya tadi untuk menyatu bersama anak-anak itu. Jadi mereka itu akan merasa senang. Kemudian ketika suasananya senang, baru mereka akan menerima pembelajaran yang saya berikan dan akan memberikan hasil yang terbaik pula. Begitu, Bu Susi. Ya, pokoknya tetap semangat Pak Yoga. Mudah-mudahan di sesi coaching pada kali ini dapat mewujudkan impian Pak Yoga atau rencana kerja Pak Yoga di semester ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya anak-anak itu dapat mengikuti pembelajaran Pak Yoga dengan baik sehingga anak-anak itu nyaman dan ending akhirnya adalah prestasi dari anak-anak itu dapat meningkat. Seperti itu ya Pak Yoga ya. Iya, terima kasih Bu Susi. Saya merasa lega, bahagia karena udah berbagi gitu Bu Susi. Ya pokoknya saya selalu support lah kepada Pak Yoga supaya nanti Pak Yoga itu bisa melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik. Seperti itu Pak Yoga, silahkan kembali beraktivitas kembali. Pokoknya sukses selalu. Gitu. Iya Bu, sama-sama. Semangat. Semangat Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Susi, tadi ketika Ibu menjadi coach untuk Pak Yoga, Ibu sangat luar biasa sekali. Coachingnya sangat bagus, sangat mengena, dan sampai dengan pada titik temu atau solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Yoga sendiri, gitu ya. Secara keseluruhan, saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Bu Susi tunjukkan. Kemudian Ibu juga telah mampu mendengarkan aktif dengan menggunakan rasa, di antaranya di sini tadi rasa empati. Kemudian di sini saya juga melihat bahwa Ibu Susi itu telah mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sambil kita evaluasi bersama. Setelah tadi saya melihat Ibu Susi menjadi coach dengan Pak Yoga, di sini saya mempunyai pertanyaan Ibu. Pertanyaan saya, sebenarnya Tirta yang tadi sudah Ibu lakukan untuk Pak Yoga, secara garis besarnya itu apa aja ya Bu ya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Ningsih. Jadi tadi ketika saya melakukan coaching dengan Pak Yoga, itu saya melakukan sebenarnya adalah alur cerita yang sesuai dengan alurnya Ibu. Jadi itu mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tentang tanggung jawab. Jadi beberapa pertanyaan yang saya ajukan itu adalah sesuai dengan alur tirta yang ada untuk mempersiapkan diri atau menggali potensi-potensi yang ada di dalam diri Pak Yoga. Seperti itu, Bu Ningsih. Oke, bagus ya Bu ya. Kalau saya boleh memberi nilai antara skala 1 sampai 4, saya di sini memberi nilai coaching yang telah dilakukan Ibu Susi itu ada di skala 4, Ibu. Skala 4 itu berarti coaching yang telah Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Mungkin coaching ini bisa dilanjutkan atau bisa diterapkan untuk kucing-kucing yang lain, baik itu untuk murid, rekan guru, rekan tenaga kependidikan, atau yang lainnya gitu ya. Sukses selalu buat Ibu Susi dan Pak Yoga. Sampai ketemu lagi pada kucing-kucing selanjutnya. Tetap semangat dan bahagia selalu, Ibu Susi. Ya, tetap semangat Ibu. Terima kasih atas penilaiannya. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali.
Wah, segar sekali Pak Yoga hari ini ya. Bagaimana perasaan hari ini Pak Yoga? Alhamdulillah sehat, seger, dan semangat Pak Ari. Luar biasa ini. Pada kesempatan hari ini, nanti Pak Yoga akan berperan sih ya menjadi coach untuk Bu Susi. Kira-kira apa saja yang sudah Pak Yoga persiapkan? Iya Pak, hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Bu Susi. Hal yang saya persiapkan dengan alur Tita adalah yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi tentang aksi dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua Ya. mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada dalam diri Bu Susi sesuai dengan alur Tirta. Begitu, Pak. Wah, ini kelihatannya Pak Yoga sudah sangat siap sekali nih. Baik ya Pak Yoga, saya hanya sekedar mengingatkan saja. Jangan Ya. lupa untuk 3 kompetensi inti, yaitu present kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa, dan juga mengajukan pertanyaan produk berbobot tetap nanti harus ada dan jangan sampai lupa ya Pak Yoga ya. Siap, 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 siap. Terima kasih, Pak Ali. Eh, Sama-sama Pak Yoga. Baik, semoga coaching kali ini berjalan dengan lancar Pak Yoga ya. Amin. Oke, silakan dilanjut Pak Yoga. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Pak Yoga. Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat, semangat, siap untuk di-coaching oleh Pak Yoga. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Oh ya, terima kasih Bu Susi sudah datang pagi hari ini. Kita berbincang-bincang ya Bu. Ya, kita ketemu yang kedua kalinya ini Bu. Ya, yang pertama kita membahas masalah tugas tambahan dari akreditasi. Kemudian ini tujuan coaching kedua ini apa yang akan Ibu sampaikan? Ya, terima kasih Bapak. Begini, untuk coaching pada pagi hari ini saya akan menyampaikan berkaitan dengan penggunaan bahasa Indonesia di dalam lingkup sekolah Bapak. Jadi saya itu kan mengajar atau sebagai guru pengampu bahasa Indonesia. Nah, kebetulan di mapel tersebut itu kan murid dituntut untuk berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, akan tetapi di lapangan itu masih banyak murid-murid yang menggunakan bahasa Jawa Ngoko untuk berkomunikasi baik dengan guru, karyawan, maupun dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. Jadi saya di sini sebagai guru bahasa Indonesia semakin prihatin Bapak bahwasanya di dalam dunia pendidikan kok masih apa ya namanya anak-anak belum dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti itu. Oh, berarti Bu Susi ingin membahas penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah, di mana mapel tersebut murid dituntut dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, baik di dalam komunikasi sehari-hari maupun komunikasi formal. Begitu, Bu Susi. Iya, Pak Yoga, benar demikian maksud hati. Saya berbincang dengan Pak Yoga itu supaya nantinya saya mempunyai jalan keluar yang terbaik untuk permasalahan ini. Nah, sekarang menurut Bu Susi, apa sih harapan Ibu kepada murid-murid dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Harapan saya untuk murid dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebenarnya simpel, Pak, yaitu anak-anak dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di lingkungan sekolah. Apalagi ketika mereka berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, karyawan, maupun dengan teman-teman yang lain seperti itu. Hmm. Nah, kalau misalkan ya kita nilai 1 sampai 10, kira-kira Bu Susi berapa? Di posisi berapa? Atau yang mana ini, Bu Susi? Skalanya. Kalau berkaitan dengan nilai ya, kalau berkaitan dengan nilai 1 sampai 10 saya belum bisa menargetkan banyak. Saya masih dalam posisi 6 ini Pak Yoga karena memang terus terang
untuk penggunaan bahasa Indonesia di sekolah, terutama dalam berkomunikasi itu belum diterapkan secara maksimal. Jadi masih banyak anak-anak yang memang seenaknya sendiri bahasa Indonesianya seperti itu. Ya, benar Bu. Nah, anak sekarang tidak dapat menempatkan diri dengan baik dan tentang menggunakan bahasanya. Iya Ya, Pak, memang benar seperti itu. Jadi untuk coaching kali ini saya ingin mendapatkan pencerahan, ingin mendapatkan solusi yang tepat permasalahan yang ada di lingkungan sekolah saya. oke, kita kembali ke permasalahan. Nah, sekarang apa yang dapat Bu Susi lakukan untuk mengubah kebiasaan siswa tersebut? Kalau untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam sekolah tersebut, yang pertama adalah tentunya saya membuat program kerja berkaitan dengan pembiasaan berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua, itu saya akan menyusun pembelajaran dengan metode diskusi dan presentasi sehingga nantinya anak tersebut dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang ketiga, saya itu membuat tugas akhir atau proyek akhir di mana itu anak dituntut harus mempresentasikan tentang apa yang sudah mereka kerjakan seperti itu. Jadi anak-anak dilatih dengan berbicara di tempat umum atau berbicara dengan teman-teman yang lainnya di depan kelas seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk melatih mereka agar berbicara dengan baik menggunakan bahasa Indonesia seperti itu, Pak Yoga. Wah, luar biasa ini Bu Susi. Ya, sekarang ya bagaimana Bu Susi dapat menilai dan optimis bahwa hal tersebut bisa berjalan dengan baik? Apa yang akan dilakukan? Ya, yang saya lakukan tentunya yang pertama memang saya harus optimis ya Pak Yoga karena saya Iya. kebetulan juga guru bahasa Indonesia. Jadi saya punya apa ya namanya waktu lebih ketika saya pembelajaran. Jadi ketika saya pembelajaran anak-anak itu saya latih, saya rangkul untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kebetulan untuk sekolah itu ada kegiatan literasi, di mana kegiatan literasi tersebut murid itu dituntut untuk membuat ringkasan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam link literasi tersebut. Dan yang ketiga, itu setiap tahun kebetulan memang jika kita ada bulan bahasa gitu ya Pak ya, itu memang kita membuat program atau mengadakan lomba pidato. Nah, ini tujuannya adalah supaya anak-anak itu dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar di halayak umum seperti itu. Oke, bagus itu Bu, sangat luar biasa. Kemudian langkah mana yang dapat Bu Susi lakukan dalam waktu dekat ini? Apa yang akan dilakukan? Ya, langkah yang dapat saya lakukan di dalam waktu dekat ini, yang pertama adalah jelas pasti membuat program tentang pembiasaan berbahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Kemudian yang kedua adalah menyusun pembelajaran atau modul pembelajaran dengan metode diskusi dan nantinya anak-anak dituntut untuk presentasi seperti itu, Bapak. Kira-kira kendalanya apa yang nanti Bu Susi temui setelah Bu Susi melakukan langkah-langkah tersebut? Ya, kalau berbicara kendala itu tentunya ada ya Pak ya, mesti kita di lapangan banyaklah kendala baik dari intern maupun ekstern. Kendala yang sangat tampak di dalam diri murid adalah ketika apa ya namanya mereka dipaksa untuk merubah budaya yang sudah berjalan. Jadi anak itu kan sudah terbiasa menggunakan bahasa Jawa ketika Bapak Ibu guru menegur atau menyapa dan sebagainya. Ini merupakan apa ya namanya problem bagi siswa tersebut karena tidak terbiasa atau belum terbiasa menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan prosedur yang ada seperti itu. Oh, begitu ya Bu Susi. Dari program Bu Susi itu,
apakah guru yang lain juga ikut mendukung atau bagaimana Bu Susi? Ya, kalau untuk guru yang lain tentunya tetap support, Pak, karena memang Hmm. banyak Bapak Ibu guru yang laporan kepada saya, Bu, ini kok anak kelas 11, kelas 10 kok sekarang menggunakan bahasa Indonesia kok sulit ya. Permasalahannya itu apa? Saya juga kadang memberikan pernyataan kepada Bapak Ibu guru, iya itu bukan kendala jenengan saja. Kendala saya di lapangan pun juga demikian, anak-anak susah untuk menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi seperti itu. Jadi kita saling support lah bagaimana caranya supaya anak-anak itu dapat menggunakan bahasa Indonesia ketika berkomunikasi di lingkungan sekolah. Seperti itu, Bapak. Nah, langkah awal tadi Bu Susi sudah menjelaskan secara detail. Sekarang, kapan Bu Susi akan lakukan itu? Kalau ditanyakan kapan, yang jelas saya awali di tahun ajaran ini, Pak. Ini kebetulan besok kita kan masuk nih Senin, nggih. Jadi program sudah saya susun, kemudian rencana juga sudah saya susun, teman-teman juga sudah support. Jadi akan saya laksanakan di minggu ini ketika anak-anak pembelajaran atau sudah mulai pembelajaran. Nah, kebetulan untuk modul-modul yang saya buat juga sudah saya sesuaikan dengan tadi metode diskusi, kemudian endingnya anak-anak dituntut untuk presentasi, sehingga harapan saya nantinya anak-anak sudah mulai terbiasa dengan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak Yoga. Iya, Bu. Saya doakan semoga apa yang direncanakan, apa yang disusun, itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Bu Susi. Iya, terima kasih Pak Yoga atas doa dan dukungannya. Mudah-mudahan nanti ketika saya memulai program tersebut dapat berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan yang sekiranya ada itu dapat dilerai satu persatu. Kemudian endingnya anak-anak dapat mempraktekkan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik di lingkungan sekolah seperti itu, Pak Yoga. Amin, amin, amin. Nah, kita kan sudah ngobrol panjang lebar ya, Bu ya. Dari obrolan kita tadi, kira-kira apa yang Bu Susi dapatkan selama kita berdiskusi hari ini? Ya, Alhamdulillah setelah saya coaching dengan Bapak, saya nambah semangat, ini saya optimis bahwasanya saya dapat melakukan program-program yang sudah saya susun, sehingga ending akhirnya mudah-mudahan bisa sukses dan berjalan dengan lancar seperti itu, Pak Yoga. Ya, semangat ya Bu ya. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana. Kalau begitu, nanti kita bertemu lagi minggu depan ya Bu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Kemudian kita nanti melaksanakan rencana kerja yang sudah disusun tadi. Ya, amin Pak Yoga. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan sesuai dengan rencana dan harapan saya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Susi. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti ceritakan kembali ya hasil setelah 1 minggu ini. Ya, terima kasih Pak Yoga. Insya Allah nanti saya akan ceritakan kembali dengan Pak Yoga. Tentunya jangan cerita ada permasalahan lagi, Iya, tetapi intinya ceritanya, wah ini Pak luar biasa hasilnya iya, seperti itu ya Pak Yoga. iya, 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 Bu. Sama-sama Bu. Ya, sukses selalu. Semangat. Oke, tetap semangat Pak Yoga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Pak Ali. Baik Pak Yoga, tadi luar biasa sekali coachingnya ya. Sangat bagus, sangat mengena, dan sampai pada dengan titik temu solusi untuk permasalahan yang dihadapi oleh Bu Susi. Secara keseluruhan, saya sudah melihat present kehadiran penuh yang Pak Yoga tunjukkan. Kemudian, Pak Yoga juga sudah mendengarkan dengan aktif ya, menggunakan Iya. rasa dan empati. Eh, yang saya lihat tadi itu kemudian juga sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi tentunya Pak Yoga. Eh, Sambil kita evaluasi lagi, mungkin
tadi sebenarnya alur tirta yang Bapak lakukan untuk posisi itu secara garis besarnya itu apa ya Pak ya? Monggo Pak Yoga. Oke. Jadi seperti ini Pak Ali, ya jika Oke. kalau cerita ketika saya melakukan itu sebenarnya mengikuti alur cerita yang sesuai dengan alurnya, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, lalu rencana aksi, sama tanggung Mm-mm. jawabnya. Jadi beberapa pertanyaan ini yang saya alur yang saya tanyakan kepada Bu Susi, ya dengan tidak Ya. mempersampaikan tadi pertanyaan berbobot, kemudian lisan saya terhadap kunci yang seperti itu Pak Ali. Wah, seperti itu Pak ya. Nggih, Bagus sekali Pak. Kalau boleh saya menilai Pak ya, nggih. dari skala 1 sampai 4, saya bisa memberi nilai 4 untuk Pak Yoga ini. Karena sangat luar biasa tadi coachingnya. Mungkin hal ini bisa dilanjutkan lagi dan ditingkatkan lagi Pak Yoga ya. Eh, baik, baik coaching untuk rekan sejawat, untuk murid, dan maupun rekan tenaga kependidikan yang lainnya Pak Yoga. Sukses selalu buat Pak Yoga. Sampai ketemu lagi Pak Yoga ya. Baik, terima kasih Pak Ali atas penilaiannya, atas waktunya. Semoga saya bisa meningkatkan lagi ya dalam coaching, baik itu untuk Amin. uh, murid ataupun buat rekan sejawat, ya untuk kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih Pak Ali atas masukannya dan dukungannya. Ya, sama-sama Pak Yoga. Saya pamit dulu Pak Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini kabarnya Bu Ningsi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sehat selalu Ibu Susi. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Nah, ini pada kesempatan kali ini Bu Ningsih itu nanti akan melakukan coaching terhadap Pak Ali, benar? Betul Ibu. Nah, kemudian hal yang pertama yang harus Ibu persiapkan itu nanti apa saja yang perlu dipersiapkan? Hari ini memang saya akan melakukan coaching terhadap Pak Ali, Ibu. Hal yang pertama yang akan saya persiapkan di sini yaitu sesuai dengan alur tirta, Ibu. Di sini alur tirtanya adalah yang pertama menanyakan tujuan, identifikasi tentang aksi dan tanggung jawab. Yang kedua, saya mempersiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk menggali potensi yang ada dalam diri Pak Ali sesuai dengan alur tirta Ibu. Ya, baik. Nanti jangan lupa untuk 3 kompetensi itu dipenuhi ya, Ibu. Ada present kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi yang ada di diri Pak Ali. Seperti itu, Bu Ningsih. Nggih, Ibu akan saya ingat selalu. Terima kasih banyak atas masukan yang telah Ibu Susi berikan kepada saya. Nggih, Ibu nggih. Ya, silahkan untuk melanjutkan coaching kepada Pak Ali, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ningsih. Bagaimana kabar Bu Ningsih sendiri? Alhamdulillah, kabar saya juga sehat, Bapak. Oh iya, terima kasih Pak Ali sudah meluangkan waktu pada pagi hari ini. Kita di sini akan berbincang-bincang ya, Bapak ya. Iya Bu. Hari ini kita bertemu untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, kita membahas masalah tantangan pekerjaan yang membuat Bapak merasa frustasi, nggih, Panggih. Tujuan coaching yang kedua ini, kira-kira apa yang ingin Bapak sampaikan di sini, Pak? Jadi begini Bu Ningsih. Pada coaching kali ini saya akan menyampaikan Bu bagaimana pentingnya
tentang kolaborasi antar teman sejawat, Bu, dalam kegiatan pembelajaran. Kebetulan di sekolah saya itu ada beberapa guru yang tidak mau atau kurang mau, Bu, diajak untuk kerjasama, Bu. Di sini saya merasa sedih dan sedikit kecewa, Bu. Seharusnya kita sebagai guru itu harus bisa saling bekerja sama atau berkolaborasi supaya tujuan dan harapan yang di sekolah itu dapat terwujud. Selain itu, jika dalam satu sekolah bisa berkolaborasi dalam pembelajaran pasti akan meningkatkan kualitas pengajaran kita, Bu. Hal inilah yang menjadi beban pikiran saya saat ini. Seperti itu. Oh, berarti di sini Pak Ali itu ingin membahas tentang pentingnya kolaborasi antara teman sejawat dalam kegiatan pembelajaran. Begitu nggih, Pak? Di mana Ya, di sekolah tempat Pak Ali mengajar itu ada beberapa teman sejawat Pak Ali yang tidak bisa diajak berkolaborasi, nggih. Sehingga hal ini menimbulkan Pak Ali itu merasa sedih dan kecewa. Begitu ya, Pak? leras sekali Bu Ningsih. Maksud saya berbincang-bincang hari ini yaitu agar nanti saya mempunyai jalan keluar dari dan ide baru untuk masalah yang sedang saya alami saat ini, Bu. Nah, sekarang harapan apa yang ingin Pak Ali inginkan kepada teman sejawat yang belum bisa berkolaborasi dengan baik dalam pembelajaran, Pak? Di sini saya berharap agar rekan sejawat saya itu dapat memahami pentingnya berkolaborasi dalam pembelajaran, Bu. Selain itu, saya juga berharap rekan sejawat saya itu dapat terbuka, jadi open-minded ya, untuk menerima ide-ide baru, Bu, serta mau berbagi pengalaman dan pengetahuan dengan saya, Ibu. Seperti itu. Oh, begitu. Iya, Harapan yang sangat bagus dan tepat sekali itu, Pak. Kolaborasi itu memang sangat penting gitu, Bapak nggih. Dengan iya. bekerja sama, kita bisa saling berbagi ide dan strategi, serta dapat meningkatkan pembelajaran. Oke, Bapak, kalau misalnya kita nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Pak Ali itu berada di posisi skala yang mana ya, Pak ya? Waduh, saya berarti kali ini menilai diri saya sendiri, Bu ya. Betul, Hmm, Bapak. berapa ya? Kok malah saya jadi bingung sendiri nih, Bu. Kalau untuk menilai diri sendiri. Tapi kalau harus memang untuk menunjukkan skala, saya itu kira-kira di dari 1 sampai 10 tuh ya di angka 6, Bu. Karena masih terdapat teman sejawat yang masih belum mau untuk berkolaborasi dengan baik dengan saya, Ibu. Seperti itu. Oh, begitu nggih, Pak nggih. Betul Iya. sekali tadi yang Bapak sebutkan, kolaborasi itu sangat penting untuk membantu kita mengatasi tantangan yang kita hadapi baik di kelas maupun di lingkungan sekolah nggih, Bapak nggih. Iya, Ibu. Maka dengan itu, Bu, saya ingin mengubah kebiasaan dari teman sejawat saya itu agar dapat berkolaborasi dengan saya itu, Bu, dengan baik, Bu. Oke, Pak Ali, kira-kira nih, apa Ya, saja faktor yang menyebabkan rekan guru Bapak belum mau berkolaborasi dalam pembelajaran, Pak? faktornya, Bu, ya. Iya, betul. Faktornya apa, Bu, ya? Mungkin kira-kira rekan sejawat saya itu, ya mungkin ini, Bu, ya, Nggih. tidak kurang percaya diri, Bu, dengan kemampuannya. Atau bisa jadi eh, mereka itu di sini waktunya itu Bu yang terkendala. Kurang mungkin kaitan dengan waktu. Atau mungkin teman rekan saya itu eh, menganggap bahwa kolaborasi itu kurang penting, Bu. Dan mungkin mereka menganggap kurang bermanfaat. Tapi ini mungkin saja, Bu ya. Oh, berarti kemungkinan nih Bapak nggih,
Kemungkinan faktor-faktor itulah yang menyebabkan teman sejawat Bapak itu belum bisa berkolaborasi baik dalam pembelajaran gitu, nggih. Iya, Bu. Kira-kira seperti itu adanya, Ibu. Baik, Bapak. Menurut Pak Ali, faktor apa saja yang menyebabkan rekan sejawat Pak Ali itu mau berkolaborasi dengan baik dalam pembelajaran, Pak? Menurut saya, faktor yang menyebabkan nanti rekan sejawat saya itu mau berkolaborasi itu ya ada beberapa, Bu, ya. Saya coba sebutkan yang saat pertama itu lingkungan kerja, Bu, yang mendukung. Artinya di sini baik pemimpin, fasilitas, dan sumber daya itu harus memadai, Bu. Selanjutnya kepercayaan dan hubungan yang baik, Bu. Artinya sebagai teman sejawat kita harus memiliki kepercayaan dan relasi atau hubungan yang baik, Bu, antara satu dengan yang lainnya, Bu. Selanjutnya budaya sekolah, Bu. Jadi di budaya sekolah itu eh, harus ada budaya sekolah yang kolaboratif. Artinya budaya sekolah yang saling dapat bekerja sama antara personal maupun kelompok. Mungkin itu, Bu, faktornya, Bu. Bagus itu, Bapak. Sangat luar biasa sekali apa yang Bapak katakan tadi, nggih. Sekarang, apa saja yang dapat Bapak lakukan untuk mendorong rekan sejawat dapat berkolaborasi dalam pembelajaran, Pak? Yang dapat saya lakukan untuk mendorong rekan saya itu apa, Bu, ya? Mungkin yang pertama itu saya akan mengajak teman sejawat saya itu untuk berdiskusi, Bu, tentang pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya mungkin akan berbagi pengalaman tentunya ya tentang kolaborasi yang berhasil, Bu. Jadi saya akan share best practice, Bu, ya, tentunya, Bu, ya. Selanjutnya, saya akan berkomunikasi dengan teman sejawat secara terbuka, Bu, dan jujur. Jadi saya akan memunculkan emosi kepercayaan di sini, Bu. Dan mungkin yang terakhir itu apa ya? Saya juga akan mendengarkan pendapat mereka eh, tentang kolaborasi, manfaatnya, dan lain-lain dengan cermat tentunya, Bu, ya. Seperti itu mungkin yang dapat saya lakukan. Itu sangat bagus sekali, Bapak. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Ali itu untuk mendorong teman sejawat Pak Ali untuk berkolaborasi, nggih. Ya, Namun, bagaimana cara Pak Ali dapat berkomunikasi dengan teman sejawat secara efektif di sini, Pak? eh, agar efektif, Bu, ya. Mungkin cara yang Betul. dapat saya lakukan itu ya itu, Bu, tadi. Saya harus mampu membangun hubungan yang baik, Bu. Relationship, Bu. Itu harus bisa itu saya seperti itu. Kemudian tentunya dalam berkomunikasi saya harus menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan santun, Bu, ya, agar tidak menyakiti perasaan mereka. Lanjutnya apalagi ya? Eh, Tentunya saya itu belajar mendengarkan mereka, Bu, secara efektif dan aktif juga, Bu, ya. Kemudian yang keempatnya itu eh, tentunya harus memilih waktu dan tempat tentunya, Bu, situasi yang tepat juga itu, Bu. Itu penting sekali itu. Seperti itu, Bu, mungkin, Bu. Oke, tadi yang sudah Bapak sebutkan itu bagus sekali itu, Pak. Sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Kemudian, apa rencana yang akan Bapak lakukan untuk mendorong rekan sejawat untuk berkolaborasi dalam pembelajaran di sini, Pak? Caranya, Bu, ya. Caranya di sini ya mungkin saya itu, Bu, apa akan membangun budaya kolaboratif dengan sesama. Kemudian saya juga akan berdiskusi untuk menetapkan tujuan bersama dan saya akan mencoba membangun maupun menciptakan lingkungan yang inklusif. Kemudian saya akan menyiapkan waktu dan ruang untuk berkolaboratif, Bu. Nah, itu sudah bagus, Bapak.
Langkah awal sudah Pak Ali jelaskan secara detail. Sekarang kapankah rencana tersebut akan Pak Ali lakukan di sini, Pak? Wah, ini rencana ini harus disikapi dengan segera, Bu, sifatnya, Bu, ya. Tidak boleh ditunda, Bu. Jadi mungkin minggu ini, Bu, saya akan menerapkan rencana itu. Dan kebetulan untuk program Kombel di sekolah saya akan diadakan rencana pembuatan kegiatan ekstrakurikuler, Bu, yaitu ekstrakurikuler sains untuk kelas fase B dan fase C ini, Bu. Mudah-mudahan apa yang saya rencanakan ini nantinya akan berjalan dengan baik tentunya dan lancar sesuai dengan harapan saya, Bu. Seperti itu, Bu Ningsih. Mohon dukungan serta doanya, Bu, ya. Nggih, Bapak, saya doakan selalu semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan sesuai dengan apa yang Bapak inginkan di sini, Pak. Amin. Ya Rabbal alamin. Terima kasih, Bu Ningsih, atas doa dan dukungannya. Saya semakin semangat sekali, Bu, ini tentunya setelah berdiskusi dengan panjenengan. Nah, Nah, kita kan sudah ngobrol panjang lebar nih, Pak. Dari Nggih, Bu. obrolan kita tadi, kira-kira apa yang Pak Ali dapatkan selama kita berdiskusi hari ini, Pak? Wah, ini banyak sekali, Bu, yang saya dapatkan, Bu. Tadinya itu saya itu risau, gelisah, bingung bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Tetapi alhamdulillah setelah berdiskusi dengan Bu Ningsih, beban pikiran saya semakin berkurang, semakin enjoy, dan saya semakin optimis, Bu, untuk melatih, menerapkan, maupun menerapkan pembiasaan dengan teman-teman saya untuk dapat berkolaborasi dengan baik tentunya, Bu, ya. Harapan ke depan nantinya sudah tidak ada lagi rekan-rekan atau teman-teman yang enggan atau sungkan mungkin, Bu, ya, untuk berkolaborasi dalam pembelajaran, Bu. Iya, Bapak, tetap semangat ya, Bapak ya. Ya, Mudah-mudahan Bu. semuanya bisa berjalan sesuai rencana. Kalau begitu nanti kita ketemu lagi minggu depan ya, Bapak ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi setelah Pak Ali sudah melaksanakan rencana kerja yang sudah disusun oleh Bapak. Wah, baik sekali, Bu. Saya tidak sabar ini, Bu, untuk menerapkan rencana ini dan untuk berjumpa lagi dengan Bu Ningsih tentunya ke depannya. Yang mudah-mudahan rencana kali ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, ya, Bu, ya. Bismillah, Bu. Amin. Oke, terima kasih banyak Pak Ali. Selamat beraktivitas kembali. Jangan lupa nanti ceritakan kembali hasilnya ya Bapak ya. Setelah Siap, setelah 1 minggu ini selesai. siap, Bu. Saya akan sharing lagi dengan Bu Ningsih dan saya berharap Bu Ningsih tentunya juga mau, Bu, ya, untuk mendengarkan keluh kesah saya ini, Bu. Terima Oke kasih Bapak, sekali Bu siap. Ningsih, ya, sudah mau membantu saya, Bu. Iya, sama-sama Pak Ali. Sukses selalu Pak Oke. Ali. Oke, Bu, sukses selalu juga Tetap buat Bu semangat. Ningsih. Salam Semangat selalu Bu bahagia. Ningsih. Salam bahagia selalu Bu Ningsih. Eh, kita akhiri ya Pak ya. Oke, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Bu Ningsih sudah melakukan coaching, itu sudah bagus sekali, sangat mengena dan sampai pada titik temu solusi untuk permasalahan yang dialami oleh Pak Ali. Secara keseluruhan sudah bagus, present kehadiran penuh, kemudian sudah menunjukkan mendengarkan aktif, menggunakan dengan rasa, kemudian ada empati. Nah, selanjutnya Bu Ningsih juga dapat melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Proses juga sudah berjalan dengan baik dan Ibu juga sudah berusaha menggali potensi yang ada di dalam diri Pak Ali sehingga Pak Ali dapat menemukan solusi yang terbaik untuk permasalahannya seperti itu.
Kemudian untuk kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching untuk dilakukan di kemudian hari? Kompetensi yang ingin saya kembangkan, Ibu, yaitu saya ingin lebih memahami lagi proses tirta agar nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, begitu, Bu. Ya, baik. Kalau saya menilai antara skala 1 sampai dengan 4, saya dapat memberikan nilai 4 untuk Bu Ningsih karena tadi selama coaching sudah berjalan dengan baik, sudah meningkatkan atau menggali potensi yang ada. Kemudian untuk alur tirtanya juga sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Ningsih itu dapat meningkatkan potensi untuk kegiatan coaching, bisa dipraktekkan nanti setelah ini di dalam sekolah, baik itu dengan murid atau dengan teman sejawat. Seperti itu ya Bu Ningsih, selalu semangat. Iya, Ibu. Insya Allah akan saya terapkan, gitu, nggih. Selalu semangat juga, Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoga, alhamdulillah sehat Pak Yoga. Dan saya cukup merasa gembira hari ini. Pak Yoga sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sama Pak Ali, saya juga bahagia dan gembira ya bisa bertemu lagi virtual dengan Pak Ali ya. Pada kesempatan ini ya Pak Ali akan berperan menjadi coach untuk Ya, Bu Ningsih. Kira-kira apa yang sudah Pak Ali persiapkan? iya Pak. Hal yang telah saya persiapkan antara lain itu Pak, membuat pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan tersebut nantinya saya harapkan agar dapat memperkuat posisi yang ada dalam diri coach, sehingga dapat mengambil keputusan dan jalan keluar yang terbaik Pak. Begitu Pak. Ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam coaching kali ini? Jadi begini Pak, saya berharap nanti dan coaching kali ini coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan juga Pak, sehingga nanti permasalahannya dapat teratasi dengan baik Pak. Baik, jangan lupa untuk 3 hal kompetensi inti yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif atau mendengarkan dengan rasa dan juga mengajukan pertanyaan produk berbobot tetap nanti harus ada, gitu Pak Ali. Wah, terima kasih sekali Pak Yoga sudah diingatkan Pak. Baik Pak Yoga, terima kasih. Saya akan melaksanakan insya Allah dengan eh, baik Pak. Terima kasih Pak Ali. Semangat ya. Semangat Pak Assalamualaikum Yoga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ali. Halo Bu, kabarnya bagaimana Bu? Alhamdulillah, kabar saya sehat, Pak Ali. Bagaimana dengan kabar Pak Ali sendiri? Sehat, Bapak? Alhamdulillah Bu, Alhamdulillah ini sehat, sehat Bu, luar biasa sekali ini Bu, bisa bersama dengan jenengan. Oh iya Bu, kira-kira kali ini ada yang bisa saya bantu Bu? Di sini ada Bapak. Jadi sebenarnya begini, Bapak. Di sini saya itu merasa murid di kelas saya terlalu pasif atau kurang aktif dalam pembelajaran, Pak. Misalnya ketika saya bertanya tentang menggali pemahaman mereka mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan, mereka itu cenderung diam dan tidak mau menjawab, Pak. Bahkan beberapa dari murid saya itu tidak memperhatikan apa yang saya tanyakan, Pak. Oh begitu Bu Ningsih ya. Terus eh, bagaimana perasaan Ibu saat melihat keadaan murid Ibu seperti itu? Eh,
perasaan saya saat melihat murid yang pasif, yang pertama pasti saya merasa sedih gitu Bapak nggih. Kemudian yang kedua saya merasa khawatir di sini Bapak. Saya merasa sedih karena tidak ada yang berminat merespon pertanyaan yang saya ajukan dan di sini saya juga sangat khawatir Bapak, khawatir nantinya murid saya itu akan tertinggal jauh dalam pembelajaran, gitu Bapak. Wah, keadaannya seperti itu, Bu ya. Eh, Kira-kira pada kesempatan kali ini, apa yang ingin kita capai, Bu, pada sesi ini, Bu? Pada kesempatan kali ini saya ingin seperti itu tadi Bapak, saya ingin murid saya itu aktif dalam pembelajaran, begitu Pak. Ya, Bu ya. Eh, Kira-kira dari hal tersebut, faktor apa saja, Bu, yang menyebabkan murid itu menjadi pasif, Bu, di kelas? Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya itu pasif dalam pembelajaran, Pak. Di antaranya mungkin karena murid saya itu merasa tidak percaya diri, atau mungkin mereka itu tidak tertarik dengan materi pelajaran yang saya bawakan, Pak. Selain itu, kebetulan juga di kelas saya, yang saya ampun ya, Pak, nggih, itu ada beberapa murid yang kurang lancar dalam membaca, begitu, Pak. Oh, ada beberapa murid juga, Bu ya, yang kurang lancar dalam membaca, Bu ya. Nggih, Eh, Bapak, betul. Kira-kira faktornya itu apa, Bu? Kok ada murid yang masih belum lancar untuk membaca, Bu? Faktor yang mungkin menyebabkan murid saya belum bisa membaca lancar, mungkin mereka itu memiliki kesulitan belajar membaca, atau mungkin mereka itu belum terbiasa membaca di rumah, Pak, atau bahkan tidak mau latihan membaca, sepertinya begitu, begitu, Pak. Wah, seperti itu, Bu Nisa ya. Kaitan itu berarti kira-kira kondisi belajar di rumah itu eh, Bu Nisa sedikit mengetahui nggak gimana keadaannya? Iya Bapak, sempat saya tanyakan ya kepada orang tua yang siswanya bersangkutan gitu, menurut orang tua atau wali murid yang anaknya belum lancar membaca, ketika mereka berada di rumah itu memang banyak di antara mereka itu sering bermain game Bapak, dan ada beberapa juga yang enggan atau tidak suka latihan membaca Pak. Jadi dari beberapa murid saya itu lebih suka bermain HP daripada belajar membaca, begitu Pak, menurut, pendapat orang tuanya, begitu. Bu, sekali, Bu ya, banyak faktornya, Bu ya. Dari beberapa tersebut, kira-kira apa yang dapat Ibu Nisa lakukan untuk membantu murid Ibu, Bu? Untuk membantu murid lebih aktif di kelas, di sini saya dapat memberikan penguatan yang positif kepada murid saya, Pak, yaitu meminta mereka bisa berpartisipasi dalam pembelajaran. Selain itu, saya juga akan mengajak murid untuk mengerjakan tugas kelompok di kelas, Pak. Wah, itu sangat bagus sekali, Bu Nisa. Lalu, apa yang dapat Ibu lakukan untuk membantu murid Ibu yang kurang lancar, Bu, dalam membaca, Bu? Di sini untuk membantu murid saya supaya membacanya cepat lancar, saya melakukan beberapa cara, Bapak. Yang pertama, saya dapat memberikan latihan membaca secara rutin, Bapak. Kemudian cara yang Ya, kedua, saya juga dapat memberikan bimbingan khusus kepada murid saya. Dan cara yang ketiga, saya juga akan berkoordinasi dengan wali muridnya, Bapak. wah, itu luar biasa sekali, Bu Nisa. Tentunya cara-caranya sangat brilian itu. Lalu, untuk dapat berkoordinasi dengan orang tua murid, itu apa yang dapat dilakukan oleh Bu Nisa nantinya? Agar saya dapat berkoordinasi dengan orang tua murid, di sini saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid terlebih dahulu, Bapak.
di mana dalam pertemuan itu nanti akan mendapatkan tujuan. Tujuannya yaitu untuk membahas perkembangan belajar murid saya di sekolah, Bapak. Baik Bu, kaitan dengan tujuan ya nanti eh, rencana Bu ini. Rencana Bu Ningsih untuk mencapai tujuan tersebut itu kira-kira apa ya Bu? Untuk mencapai Kira-kira tujuan dari untuk rencana mencapai tujuan. Oke, untuk mencapai tujuan dari rencana yang akan saya lakukan di sini, nggih Bapak, nggih. Di sini saya Oke, mempunyai tiga rencana. Yang pertama yaitu mm, saya akan mulai memberikan penguatan positif kepada murid saya saat ia berpartisipasi dalam pembelajaran, Bapak. Kemudian cara yang kedua, ya, saya juga akan mulai memberikan latihan membaca secara rutin kepada murid saya. Dan cara yang terakhir atau cara yang ketiga yaitu saya akan menjadwalkan pertemuan dengan orang tua murid untuk membahas perkembangan belajar murid saya. Kira-kira begitu tujuan dari rencana saya, Bapak. wah itu bagus sekali Bu Ningsih. Kira-kira kapan Ibu mulai melaksanakan untuk rencana tersebut Bu? Rencananya saya akan mulai melaksanakan rencana tersebut minggu depan, Bapak. Karena Wah, semakin cepat, maka semakin lebih baik di sini, Bapak. Di sini wah jadi saya ya ya. juga Hmm. tidak akan menunda-nundanya, Pak. Karena kalau ditunda, nanti yang ada tujuan yang akan saya harapkan tidak tercapai dengan baik, Bapak. Wah, bagus sekali Bu ya. Lalu untuk mengukur keberhasilan dari rencana tersebut itu bagaimana Bu? Untuk mengukur keberhasilan rencana tersebut, saya akan melihat peningkatan partisipasi murid saya dalam pembelajaran dan kemudian saya juga akan melihat kemampuan membaca murid saya, Bapak. Ya, bagus Bu. Kemudian komitmen Bu Ningsih sendiri untuk kegiatan ini apa Bu? Komitmen saya ya tadi Bapak, harus bisa melakukan itu semua sesuai dengan rencana yang telah saya rencanakan, Pak. Iya Bu, komitmennya sesuai dengan rencana Bu ya. Iya. Kira-kira ada yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini? Pastinya ada, Bapak, karena kita itu berada di lingkungan sekolah. Di sini Hmm. saya pasti butuh bantuan teman nih, Bapak, nggih. Iya, laras. Apalagi menyangkut murid di sekolah. Pasti saya butuh dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat. Kemudian saya juga akan berkoordinasi atau berkolaborasi dengan beberapa guru yang sudah pernah mengajar murid saya di kelas, Bapak. Jadi setidaknya kan mereka sudah tahu bagaimana sih karakter anak ini, begitu Bapak. Ya, baik Bu. Kemudian untuk tindak lanjut dari sesi ini seperti apa Bu kira-kira Bu? Untuk tindak lanjut dari sesi kali ini, saya akan menjalankan rencana saya ini sesuai dengan tujuan awal Bapak, yaitu menjadikan siswa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran Pak, dan nantinya apa yang saya harapkan bisa terwujud. Begitu Pak Ali. Wah, bagus sekali Bu Ningsih. Tetap semangat Bu Ningsih ya. Semoga pada sesi coaching kali ini bisa terwujud ke depannya dan aksinya sehingga anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang baru yang Bu Ningsih bawakan sehingga hasil belajarnya nanti juga bisa maksimal. Saya tunggu Bu ya hasilnya nanti. Semoga hasilnya sesuai dengan harapan kita kali ini Bu. Dan semua permasalahan dari Bu Nise bisa terselesaikan dengan baik Bu ya. Allahumma amin Bu. Amin, amin ya Allah. Oke. Alhamdulillah sekali. Setelah saya melakukan sesi coaching ini bersama Pak Ali, akhirnya Ya Bu. memberikan pemahaman dan pengetahuan saya tentang bagaimana cara menjadikan siswa itu aktif dalam pembelajaran. Terima kasih banyak Pak Ali sudah mau berdiskusi dengan saya. Wah, sama-sama Bu Ningse. Saya juga terima kasih
eh, telah telah bersama dengan baik dan Bung Bu ya. Tetap semangat Bung saya doakan semoga rencananya nanti berjalan dengan baik dan lancar Bung Eh, Amin. amin ya. Cukup sekian Bu ya. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ali. Sama-sama Bu Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Eli, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yoga, baik Pak Yoga. Ya, tadi Pak Ali sudah melakukan coaching dengan Bu Ningsih. Sebelum Iya Pak. depan saya ingin memberi beberapa pertanyaan seputar coaching yang Bapak lakukan. Iya Pak, monggo Pak. Yang pertama, apa yang sudah Pak Ali lakukan terkait ketercapaian indikator pengembangan yang diinginkan? Baik Pak, tadi di coaching tadi saya sudah melakukan dengan menggunakan alur tirta Pak. Dengan menanyakan tujuan, saya mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari rencana yang akan dilakukan oleh Bung Nisay tadi Pak. Selain itu, saya juga ingin memahami lebih dalam lagi bagaimana melakukan coaching yang lebih baik lagi Pak nantinya. Baik, tadi Pak Ali sudah melaksanakan coaching dan sudah menggunakan alur tirta. Prosesnya juga berjalan dengan baik dan Pak juga berusaha menggali dengan memberi pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ningsih sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching juga sudah dijalankan dengan prinsip coaching. Kedua, Iya Pak. kompetisi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Wah, tentunya masih banyak sekali Pak ya yang ingin saya kembangkan Pak. Tetapi di sini saya ingin memahami lebih dalam lagi Pak tentang proses alur tirta Pak, agar Oh, nanti ke depannya saya dapat melakukan coaching dengan lebih rileks lagi, dengan lebih tenang lagi, dan tentunya dengan lebih baik lagi ya Pak Yoga. oke, kalau antara skala 1 sampai 4, saya bisa memberi skala 4 yang luar biasa untuk Pak Wah, Ali. ini Pak Yoga. Wah, terima kasih Pak Yoga. Ini Iya, berlebihan tidak ini Pak Yoga? iya. Ya, nanti bisa Pak Ali bisa melanjutkan coaching-coaching yang lainnya, baik untuk murid ataupun rekan guru, ya. Ya, itu Iya Pak. selain itu, ya, itu bisa meningkatkan lagi ya kemampuannya Pak Ali dan membagikannya lagi kepada teman-teman. Seperti itu, Pak Ali. Ya, Wah, siap Pak Yoga. Terima kasih sekali Pak. Luar biasa sekali dibimbing sama Pak Yoga ini Pak. terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat Iya. beraktivitas, Pak Ali. Sama-sama Pak Yoga. Selamat beraktivitas kembali Pak Yoga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.